Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, ketemu dengan saya Dr. Gigi Rafifani Fawazi dalam acara Mikirin Pasien. Kali ini kita ditemani oleh dokter gigi, dua dokter gigi yang cantik-cantik, yaitu ada dokter Gigi. Perkenalkan, saya dokter Gigi Revina. Dan perkenalkan, nama saya dokter Gigi Tata. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada gusi. Dokter, ada beberapa hal-hal yang dapat dibahas dalam penyakit pada gusi tersebut. Nah, terkadang itu ada beberapa pertanyaan juga dari pasien-pasien di poli maupun di umum masyarakat itu menanyakan tentang apa sih penyakit pada gusi tersebut. Nah, contoh pertanyaannya itu adalah yang pertama itu apa penyebab utama dari penyakit gusi dan faktor apa saja yang dapat meningkatkan resikonya. Oke, baik dok. Untuk pertama-tama kita harus tahu dulu nih ya apa arti dari penyakit gusi itu. Dimana kalau dari kita sendiri biasa kita kenal dengan penyakit periodontal. Dimana periodontal sendiri itu adalah jaringan yang mendukung agar gigi itu tetap ada dan tidak bergoyang gitu di dalam mulut kita. Jadi kalau penyakit periodontal sendiri adalah penyakit-penyakit yang melingkupi di jaringan pendukung gigi sendiri, dan biasanya itu dia tuh bisa terjadi karena penyebab utamanya kan karena plak atau karang gigi. Itu tuh biasanya kalau kita kayak habis makan nggak rajin menyikat gigi itu akan menyebabkan penumpukan plak yang kalau lama-lama nggak dibiarkan atau terus dibiarkan nggak dibersihkan itu akan mengeras dan menyebabkan kalkulus atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai karang gigi. Kalau untuk faktornya tentu aja yang pertama karena nggak menjaga kebersihan. Iya, kayak yang pertama kayak tidak rajin menyikat gigi dan tidak rajin flossing atau membersihkan sela-sela gigi. Dimana kan, iya kan kalau misalnya sikat gigi aja itu kan nggak bisa menjangkau sela-sela giginya ya. Jadi biasanya itu orang-orang itu rajin sikat gigi tapi flossingnya lupa. Oh iya betul. Iya, jadinya plaknya pada menumpuk di situ. Untuk yang kedua biasanya kalau merokok itu juga memperparah. Merokok ya dok ya? Iya, memperparah adanya plak dan juga mempercepat pengerasan dari plak itu sendiri karena dari kandungan-kandungan dari rokok itu sendiri ya dok. Kemudian ada faktor genetik di mana ada beberapa orang itu yang memang dari faktor genetiknya itu memang tidak tahan atau lebih rentan terhadap serangan bakteri itu sendiri. Iya, dan yang selanjutnya itu juga bisa apabila orang tersebut itu memiliki penyakit sistemik. Contohnya adalah penyakit diabetes. Kayak misalnya penyakit diabetes itu kan kandungan gulanya lebih tinggi ya di dalam tubuh. Jadi di air liurnya itu juga kandungan gulanya lebih tinggi. Sehingga bakteri yang ada di rongga mulut itu lebih suka kan kalau terhadap gula. Iya, jadinya lebih mudah berkembang biak seperti itu sih dok. Berarti orang yang memiliki penyakit sistemik seperti diabetes tadi lebih beresiko untuk terkena penyakit gusi tersebut. Saya izin menambahkan pendapat silakan, dokter. Dari dokter Gigi Tata sebelumnya tadi. Selain faktor-faktor resiko yang lainnya, itu juga ada yang namanya itu faktor perubahan hormon. Perubahan hormon ya. Nah ya biasanya ini dialami oleh wanita di mana yang mengalami kehamilan, kemudian menopause ataupun menstruasi itu lebih sensitif lagi terhadap gusi sehingga lebih rentan terhadap infeksi dari gusi itu sendiri. Terus selain itu juga dari obat-obatan juga dok. Nah obat-obatan tertentu misalnya yang mempengaruhi laju aliran air liur ataupun saliva, ataupun obat-obat tertentu juga itu juga bisa mempengaruhi infeksi di dalam rongga mulut seperti itu ya. Terus selain itu kekurangan gizi. Ya, misalnya kekurangan gizi dari misalnya vitamin C ataupun kalsium itu kan daya tahan tubuhnya itu kan semakin menurun ya jadi lebih rentan terhadap infeksi penyakit gusi seperti itu. Kemudian selain itu juga faktor stres juga dok. Faktor stres apabila seseorang itu stres itu daya tahan tubuhnya itu juga semakin menurun sehingga faktor risikonya itu juga lebih mempengaruhi seperti itu. Nah kemudian selain itu juga faktor dari usia. Usia dok ya? Iya. Nah semakin bertambahnya usia maka daya tahan tubuh seseorang itu juga semakin menurun. Nah, apalagi kalau oral hygiene-nya itu buruk. Nah, itu juga memperparah dari infeksi
yang menyerang di rongga mulut Rongga seperti mulut. itu. Nanti hasilnya akan menginfeksi gusi seperti Ya, itu. betul iya, sekali. paham. Ya, itu adalah informasi dari pertanyaan saya tadi untuk sobat-sobat sehat RSPA. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalnya kita sedang menyikat gigi ya, kita sedang menyikat gigi, terus tiba-tiba pada saat menyikat gigi itu ada berdarah. Jadi keluar waktu kita keluarkan itu keluar darahnya, itu apakah termasuk dalam penyakit gusi itu sendiri atau bagaimana ya dok? Nah itu ya benar sekali, kalau yang gusi mudah berdarah pada saat menyikat gigi ataupun flossing dengan menggunakan benang gigi, itu merupakan salah satu tanda awal dari penyakit gusi atau secara medis itu kita menyebutnya gingivitis. Gingivitis ya dok ya, tahap awal tadi ya? Iya, tahap awal. Apabila gingivitis itu tidak segera ditangani, maka nanti akan lebih parah lagi, yang namanya itu periodontitis. Ya, dimana periodontitis itu nantinya akan menyebabkan kerusakan pada tulang seseorang ya. Nantinya akibatnya itu akan menyebabkan gigi itu goyang, kemudian copot ataupun lepas. Ya. Terus gingivitis sendiri itu akibatnya itu penyebabnya itu berasal dari akumulasi plak, di mana di dalamnya itu ada infeksi-infeksi bakteri yang nantinya akan menyebabkan penyakit gusi tersebut, termasuk gusi yang mudah berdarah seperti itu. Iya, jadi kalau memang sudah tahu nih dok, kan kita tahu ya pasti ya, kalau sikat gigi itu kan berdarah. Itu kalau misalnya memang ada karangnya atau perdarahannya terus-menerus tidak berhenti, memang lebih baik untuk segera diperiksakan dan dilakukan pembersihan karang, karena kan seperti yang tadi kalau tahap awal disebutnya gingivitis ya, atau radang gusi gitu kita biasa. Ya, itu nanti kalau berlanjut atau dibiarkan itu nanti bahkan bisa nyampe ke bagian yang dalam seperti di tulangnya, jadi nanti bisa menyebabkan kegoyangan atau biasa kita sebut dengan periodontitis untuk yang yang tahap selanjutnya. Giginya goyang dapat menyebabkan gigi goyang. Betul, salah satu cirinya itu dok. Terima kasih, semoga dapat mengedukasi sobat-sobat sehat RSPA juga. Lalu ada pertanyaan lagi nih dok. Nah, bagaimana itu tanda-tanda awal penyakit periodontal? Jadi, wah ini sudah dibilang periodontal, jaringan periodontal tadi pendukung gigi itu sudah mengalami kelainan. Nah itu ciri-ciri tanda-tanda awalnya itu seperti apa dok ya? Nah jadi gini dok, untuk tanda-tanda dari adanya penyakit periodontal itu sendiri, yang pertama itu dilihat dari gusi. Dari warna gusinya itu. Nah, kalau normal, gusi yang normal itu biasanya warnanya itu merah muda atau coral pink seperti itu. Nah, apabila terjadi peradangan, warna gusinya itu menjadi merah gelap seperti itu. Berubah warnanya ya. Kemudian bengkak, kemudian pada saat disentuh itu terasa nyeri. Kemudian untuk tekstur gusinya sendiri itu halus gitu. Kalau misalnya terjadi peradangan. Ya, kemudian selain itu gusinya itu mudah berdarah pada saat menyikat gigi ataupun flossing. Nah, itu juga salah satu tanda awal dari keradangan penyakit gusi. Penyakit periodontal tadi lah ya. Iya, penyakit periodontal. Kemudian juga ada ini dok, akumulasi plak. Ya, atau yang namanya itu karang gigi. Ya, atau kita kenal sebagai kalkulus. Ya. Itu nama lainnya. Nah, kalau akumulasi plak di mana tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama, itu nanti akan mengeras dan akan menyebabkan karang gigi yang nantinya juga pastinya akan meradang gusi seperti itu. Gusi radang. Ya. Kemudian ada juga yang biasanya orang-orang mengeluhkan adanya bau mulut. Bau mulut ya. Iya, itu sebenarnya juga tahap awal dari adanya penyakit dari periodontal itu sendiri, dok. Dimana kan kalau misalnya seperti yang tadi kita bahas di awal, kan kalau misalnya plak dan kalkulus sendiri itu kan juga terdiri dari bakteri. Dimana bakteri itu kan menghasilkan asam yang bisa bikin, apalagi tercampur dari sisa makanan, bisa bikin bau mulut itu sendiri. Jadi kadang-kadang mungkin ngerasanya giginya nggak ada yang lubang, tapi kok bau mulut terus-terusan. Ya itu biasanya karena adanya penyakit dari periodontal. Kemudian jika seperti tadi dibiarkan terus-menerus, di mana kayak karang giginya itu biasanya akan mendesak dari gusinya. Jadi gusinya itu akan turun. Gusinya akan turun ya? Iya, gusinya turun. Jadi kadang-kadang kan nanti akan terekspos dan yang nanti membuat giginya tuh goyang itu. Gitu. Paham. Iya. Jadi
giginya goyang itu karena ya gusinya sendiri tadi turun karena karang giginya tadi. Terus kan tadi bisa aja kayak karang giginya makin ke dalam tulangnya kena, jadi udah nggak ada penopangnya. Oke. Gitu. Nah, terima kasih banyak dokter. Lalu ada pertanyaan lagi nih dokter. Nah, jika seseorang sudah mengalami penyakit periodontal yang seperti kita bahas tadi, nah itu apa saja pengobatan yang tersedia yang dapat dilakukan oleh orang tersebut atau pasien tersebut? Iya, tapi yang pertama kita harus tahu kan stage atau gimana keparahan dari penyakit periodontal itu sendiri. Kalau mungkin tadi yang kita bahas di awal kan tahap awal namanya gingivitis ya. Kalau gingivitis kan namanya kalau penyakit itu kita harus cari tahu penyebabnya dan menghilangkan penyebabnya. Ya, jadi kan karena karang gigi, jadi kalau untuk tahap awal seperti gingivitis, masih gingivitis itu bisa dilakukan pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi. Iya, dan itu harus rutin dan tentu saja kayak di sini disclaimer kalau kalkulus itu nggak bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Jadi ya harus dilakukan dengan scaling, dengan alat yang kita punya. Ya itu nanti dibersihkan. Apabila gingivitisnya nanti lebih ke tahap selanjutnya atau yang biasa kita sebut periodontitis tahap awal, itu biasanya karang giginya tuh sudah di bawah saku gingiva. Sudah masuk ya? Iya, di bawah gusi. Jadi nanti setelah kita scaling, itu di bawahnya yang ada kotoran atau misalnya kalkulus yang ada di bawah gusinya juga kita bersihkan. Atau biasanya kita disebut dengan root planing. Iya, bahasanya root planing. Kemudian untuk yang selanjutnya lagi mungkin udah nggak bisa dijangkau dengan alat scaling, itu bisa dilakukan pembedahan. Tapi ya harus tahu dulu ini kan penyebabnya atau stage dari penyakit periodontalnya itu sampai mana. Sudah stage berapa. Begitu sobat sehat RSPA. Lalu ada pertanyaan lagi nih dokter. Pertanyaannya banyak ini, jadi pertanyaannya ini apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau pasien masyarakat lakukan itu untuk mencegah penyakit periodontal yang sudah kita bahas panjang lebar ini tadi. Karena kan efek sampingnya sangat berbahaya, bisa sampai giginya itu lepas tadi yang kita bahas tadi ya, gigi yang lalu terlepas. Jadi pencegahannya itu seperti apa dokter? Nah ya, jadi untuk langkah-langkah untuk mencegah penyakit gusi itu tadi, tentunya yang pertama itu menjaga oral hygiene atau kebersihan rongga mulut, yaitu dengan sikat gigi 2 kali sehari dengan waktu dan cara yang tepat, ya, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian selanjutnya itu juga bisa dilakukan flossing atau dengan menggunakan benang gigi. Nah itu fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, seperti itu. Kemudian jangan lupa kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mengecek kesehatan gigi dan gusi kita, kemudian membersihkan gigi kita. Salah satunya tadi dengan scaling. Seperti itu. Kemudian juga kita harus mengontrol stres nih. Mengontrol stres ya. Kalau kita bahagia, nanti kan daya tahan tubuhnya juga semakin meningkat dan semakin kebal dari infeksi dalam rongga mulut. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ini makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Iya, misalnya mengandung tadi vitamin C maupun kalsium, itu juga bisa menambah daya tahan tubuh seseorang supaya lebih kebal dari infeksi dalam rongga mulut. Seperti itu. Ada pasien itu bertanya, itu dia itu gusinya itu bengkak. Di tekan-tekan itu tuh fluktuatif. Nah, itu dikarenakan dugaannya itu dari penyakit periodontalnya tersebut. Apakah itu bisa terjadi, Dok ya? Seperti itu. Iya, jadi kan seperti tadi dijelaskan di awal kan, dimana kalau kalkulus itu kan juga terdiri dari banyak bakteri dan sisa makanan ya dok. Dimana kalau misalnya bakteri itu kan tentu saja kalau dia hidup atau dia apa ya bahasanya kayak menyerang suatu jaringan itu kan akan menghasilkan zatnya dia sendiri, iya. Jadi di mana dia tadi tuh biasa kita sebut abses ya, di mana dia itu bengkak dan fluktuatif atau bisa dipencet gitu, ngomongnya kenyal gitu ya dokter. Yaitu karena dari bakteri-bakteri yang menumpuk, kemudian dia menghasilkan gas dan juga dari zat-zat dari yang diproduksi oleh bakteri yang menyerang dari jaringan periodontal itu tadi dokter. Jadi jaringan periodontalnya terserang bisa nekrosis. Betul. Misalnya abses di dalam sana. Oke. Jadi itu nanti kalau tindak lanjutnya kalau sudah ada bengkak di gusinya
itu bisa jadi dari jaringan periodontal dan tindak lanjutnya harus dibersihkan ya, bisa ke bagian bedah mulut untuk pembersihan di insisi, di drainase absesnya, atau kalau misal giginya itu ikut terserang, jadi sampai jaringan periapikal dari giginya, bisa giginya itu di PSA ya dok ya, dirawat salurannya, dirawat saluran akar ya, jadi dikeluarkan eksudatnya lewat saluran akar. Betul. Jadi sobat RSPA, penjelasan itu kalau memang sobat RSPA ada keluhan bisa datang ke RSPA untuk Rumah Sakit Padanarang untuk perawatan, dapat ke dokter gigi spesialis bedah mulut dan untuk perawatan selanjutnya, atau nanti dapat ke konservasi untuk perawatan saluran akar, merawat dari gigi yang terserang infeksi periodontal tersebut, karena saling berkaitan sebetulnya ya. Jadi gigi sama gusi itu karena dia itu satu tempat, jadi ya kadang tuh bisa lari ke giginya juga, kadang bisa lari ke gusi yang bagian bawah seperti itu. Yang mau ditambahkan? Cukup sih. Seperti itu sobat RSPA, pembahasan kita kali ini tentang penyakit gusi yang kita bahas dengan dua narasumber cantik kita, Dokter Gigi Revina dan Dokter Gigi Tata. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sobat sehat RSPA. Nantikan podcast-podcast bersama kami selanjutnya. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat RSPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.